di endingnya nanti pada prinsipnya kita berharap nanti semua sekolah yang ada di Kota Batam itu menjadi sekolah penggerak semua Dan agar Kepri ya. dan mampu dia melaksanakan program yang telah dicanangkan oleh Pak Menteri kita. Berarti yang Dinas Pendidikan Provinsi Kepri menargetkan semua SMA menjadi sekolah penggerak. Begitu pula dengan SMK ditargetkan juga bisa menjadi SMK Pusat Keunggulan karena dinilainya kedua program dari Merdeka Belajar ini cukup bagus dengan konsep pembelajaran paradigma baru yang inovatif dan kreatif. Untuk di Provinsi Kepri sendiri, penerapan sekolah penggerak ini baru terdapat 8 SMA. Dan untuk Kota Batam, hanya 6 SMA, diantaranya SMA Negeri 6, SMA Negeri 19, SMA Negeri 20, SMA Negeri 22, SMA Negeri 25, dan SMA Yosudarso. Sedangkan penerapan untuk SMK Pusat Keunggulan di Kota Batam juga baru 6 SMK, diantaranya SMK Negeri 1, SMK Negeri 2, SMK Negeri 6, SMK MHS, SMK Muhammadiyah, dan SMK Kartini Batam. Menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Dr. Anas Nur Muhammad MM, sekolah penggerak ini memiliki keunikan tersendiri, berbeda dengan sekolah konvensional. Begitu pula dengan penerapan kurikulum menggunakan paradigma baru di pola berupa prototipe. Kurikulum prototipe ini, kata Nur, menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau proyek basic learning untuk mendukung pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam implementasi kurikulum prototipe ini, kata dia, sekolah diberikan keleluasaan dan kemerdekaan untuk memberikan proyek-proyek pembelajaran yang relevan dan dekat dengan lingkungan sekolah. Sementara, dalam implementasi kurikulum sekolah penggerak ini, lanjut Nur lagi, lebih mengembangkan karakter siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman, bertoleransi, bekerja sama, saling menjaga, dan lainnya, serta dapat mengintegrasikan kompetensi esensial dari berbagai disiplin ilmu. Usia Kacapis ini kan baru beberapa hari ini nih. Iya, betul. Namun kita tetap melaksanakan komunikasi dengan sekolah penggerak dan pusat keunggulan itu dalam rangka untuk bagaimana sih ke depannya, apakah memang dengan pola yang sekarang itu memang dapat meningkatkan kualitas daripada pendidikan atau tidak. Yang jelas apapun yang namanya program dari pusat dan sekolah yang ditunjuk, ya memang sekolahnya sekolah penggerak, kemudian kepala sekolahnya pun juga kepala sekolah penggerak. Dalam arti kata mereka itu memang sudah dikasih menu ya untuk mengembangkan daripada sistem pendidikan yang sedang berlangsung sekarang. Kalau melihat ini Pak, pergerakannya antara sekolah konvensional yang biasa dengan sekolah penggerak, apa yang signifikan yang berbeda itu Pak? Nah, karena sekolah penggerak ini kan memang mereka disubsidi, ada anggarannya. Nah, ada anggarannya kan berarti kurikulumnya berbeda juga. Berbeda. Lebih kepada mana tuh Pak kalau kurikulum? K13K atau kurikulum khusus? Kurikulum sudah tersendiri yang namanya sekolah penggerak itu. Ya, sehingga memang ada ya. program-program yang dibuat oleh kementerian yang memang harus dilaksanakan oleh pihak sekolah. Kayak kurikulum prototipe ya Pak? Nah, prototipe itu untuk apa? Agar nanti para siswa, para guru bisa mengembangkan itu sendiri. Artinya Merdeka Belajar di situ ya, dituntut ya. Konsepnya seperti itu. Pak, dengan kurikulum prototipe, otomatis kan sekolah penggerak itu lebih mengarah kepada pembentukan profil pelajar Pancasila. Nah, konsep-konsep yang diterapkan seperti apa sih Pak?
Nah, Kan udah ada PPKM gitu Kak. konsepnya seperti itu. Semua pembelajaran itu terintegrasi nanti dalam rangka untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, sebenarnya konsep itu kan sudah lama berjalan. Sekarang kan dievaluasi kembali. Kalau dulu namanya Intek dan Intak. Nah, jadi ada pemahaman itu sehingga siswa itu tidak saja mengedepankan kemampuan akademisnya, tetapi lebih cenderung kepada bagaimana kepribadian dan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai karakter Pancasila. Yang itu 5 sendiri. intervensi itu Pak ya. Ya, Berkeberdayakan Tuhan yang disiplin. Nah, apa lagi? Yang 5 intervensi. gotong royongan, Gotong kerja royongan, sama. kebinekaan, kebinekaan global ya. Nah, Terus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu ya. itu dijelaskan seperti itu. Dijelaskan. Nah itu kan ada 5 intervensi. Nah, Salah satunya mungkin yang masih terkendala apa Pak dari program-program itu? nah, sebenarnya kendala tidak. Yang penting kan guru sudah memahami yang khusus daripada program sekolah Kan penggerak. udah itu. pelatihan sebelumnya. Iya, sudah pelatihan semua. Kalau sarana sendiri ini nggak Pak? Sangat dibutuhkan nggak ketika menerapkan sekolah penggerak ini? Memang sangat-sangat dibutuhkan, tapi memang kalau untuk dilaksanakan secara serentak kan tidak mungkin, ada tahapannya. Tahapannya. Nah, Tapi kan kebanyakan kan yang mendapat sekolah penggerak itu sekolah yang memang sarananya sangat minim kayak SMA 26, 25 gitu. tidak begitu. Yang penting memang ada seleksinya. Seleksinya. Tidak semua. Ini baru-baru ini ada beberapa kepala sekolah yang memang ikut seleksi dalam sekolah penggerak, ada yang lolos dan ada yang tidak. Berarti kan sekolah penggerak itu tergantung daripada kepala sekolah ketika dites secara knowledge-nya, bukan Iya, sarananya. secara akademisnya memang harus diminta administrasi. Bukan juga. dari sarananya sendiri. Bukan dari sarananya. Ada sekolah yang bagus, dia juga sekolah penggerak. Kayak Ada SMA sekolah 1. yang seperti sekolah SMA 6 ya, 6 di pulau sana. Ada sekolah Dapat. penggerak. SMA Dapat 1 nggak dapat ya. Nah, SMA 1 tak dapat. Jadi memang kemauan daripada kepala sekolahnya, kemudian dan lolos ikut seleksi. Sebab apa? Ini ada dana pembinaan ya dalam rangka untuk pengembangan itu. Pak, endingnya seperti apa nih? Jadi diharapkan outputnya dari sekolah penggerak ini? Sekolah penggeraknya ya pada prinsipnya nanti ya lulusannya itu memang memiliki kemampuan akademis secara utuh dan memiliki karakter yang bagus. Sehingga apa? Mereka bergaul di tengah masyarakat bisa menyesuaikan diri. Sebab apa? Antara perkembangan karakter ya dengan akademis itu memang harus berpadu padan dia. Pak, antara seorang penggerak dengan SMK Pusat Keunggulan kan walaupun rohnya sama tapi konsepnya berbeda ya. Iya. Kalau SMK Pusat Keunggulan udah sejauh mana Pak ini evaluasinya selama 6 bulan ini diterapkan? Nah, saya seperti itu memang belum berkomunikasi dengan kepala sekolahnya, dan memang Tapi belum turun laporan untuk. ada ya? Nah, laporannya juga belum sampai ke saya, karena kan memang belum sampai seperti itu. iya. Jadi kita nggak bisa bagaimana perkembangannya. Ya berarti kan dalam waktu dekat nanti kan kami akan turun ke sana Akan untuk evaluasi, mengevaluasi ya. sejauh Kayak mana gitu, perkembangannya dan apa kendalanya. Itu. Pak, kalau nengok ke jumlahnya, kalau sekolah penggerak kan cuma 4 kita ya. Kalau SMA, kalau 2022 ada target lagi nggak? Ada penambahan tahun 2022 nih. Kalau yang negeri 4, nambah dia lagi. nambah lagi. Ya, nambah. Berapa untuk 2022 Pak? Saya lupa datanya, ada SMA 20. Oh iya. Yang udah diseleksi ya? Ya udah diseleksi. Kalau nggak salah memang 4 tambahannya. 4 tambahan. Jadi 8 jadinya ya? Nah, udah 8 dia, udah nambah dia. Target kita gimana? Semua sekolah. Nah, pada prinsipnya nanti oleh kementerian itu kan semua sekolah nanti sekolah penggerak dan Dan kita pun menggunakan ingin kurikulum kuotanya yang lebih banyak Pak ya? Iya. Tapi bertahap dia dan memang diminta kemampuan secara akademis daripada kepala sekolahnya. Sebab kepala sekolah penggerak nanti Iya. sekolahnya juga sekolah penggerak. Dia harus matching dia. Betul. Nah, gurunya juga nanti juga Ya, seleksi kan guru penggerak seperti itu. Pak, kembali ke sekolah penggerak sendiri. Sejauh ini kan ada 7 item ya yang harus dijalankan, kayak macam kebinekaan, kewirausahaan, gaya hidup dan sebagainya. Nah, konsep-konsep itu emang semuanya digarap oleh sekolah kah atau mereka mengambil beberapa tema gitu? Nah, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh konsep dinas pendidikan provinsinya. Istilahnya dia menyampaikan ada kurikulum double track. Double track, ya betul. Nah, kenapa?
yang di SMA itu kan tidak semuanya yang tamat itu kuliah, dan juga dia akan bekerja di tengah-tengah masyarakat, sehingga nanti yang memang lebih condong ke SMA itu ya kewirausahaan. Wirausahaan. Nah, sebab dulu ada nama yang pembinaan kewirausahaan. Berarti berbentuk proyek-proyek itu Pak ya? Iya. Sehingga nanti memang anak itu ya bisa dia mandiri. Nah, dengan nilai pengetahuan yang dia dapat. Pembekalan skill dasar ya. Iya. Itu. Dan itu udah ditanamkan Pak ya? Udah. Jadi sekolah udah mulai itu dia. Ditanamkan. Kalau yang dulu kan dia masuk kepada pembelajaran apa nama itu ya? Kewirausahaan apa? Kewirausahaan. Kayak macam apa ya? Bukan Pak. Ada satu lagi yang apa? Prakarya ya. Prakarya. Kalau sekarang udah ada wirausahanya gitu. Kalau wirausaha itu gimana Pak? Ada yang kita iniin ke sekolah di sekolah ini harus ini harus ini. Nah, kewirausahaan itu memang karena kita itu tidak ada memiliki guru yang khusus gitu, sehingga setiap sekolah tuh ada kewirausahaan itu memang dia berbeda dia. Oh, tergantung daripada kompetensi daripada guru ada yang di sana. Oh iya gitu. Nah, kalau kompetensinya sepertinya A ya memang dia harus melaksanakan kegiatan yang A, itu juga yang sebaliknya. Artinya mereka harus bisa ya menciptakan SDM berbasis skill nanti. Iya, siap pakai lah istilahnya. Siap pakai. Untuk mengantisipasi bagi mereka itu yang memang tidak melanjutkan nanti. Pak, kembali ke sekolah penggerak sendiri. Sekolah penggerak ini sebenarnya konsep-konsep apa yang sangat krusial sendiri yang harus ditekankan kepada pihak sekolah itu? Iya, penyederhanaan dan merdeka belajar. Merdeka belajar. Seperti apa merdeka belajar diterapkan pada anak-anak itu? Nah, memang perlu kita sampaikan bahwa proses pembelajaran itu kan tidak hanya di dalam kelas saja. Artinya inovasi, Pak. Inovasi yang harus dikembangkan oleh menuntut setiap keinginan guru. dari siswa. Bukan memberikan kebebasan kepada siswa dengan menyampaikan bahwa loh ini loh materi yang harus kita kuasai. Artinya memilah-milah ya. Jadi guru itu tidak menuangkan saja siswa menampung. Nah, sekarang artinya ada inovasi ya. Ada inovasi yang ya kolaborasi antara siswa dengan guru. Apalagi ini sekolah penggerak itu nggak mengejar KKM Pak ya. Nah, urusan KKM itu kan sebenarnya urusan standar yang diterapkan sekolah. Nah, tapi pada prinsipnya dalam proses pembelajaran itu kemampuan anak itu untuk menyerap apa yang telah disampaikan oleh guru sebenarnya selesai. Pak, kalau dibilang KKM nanti kan setelah sampai KKM ya udah nggak dipikirkan lagi yang lainnya. Nah, sementara yang kita harapkan itu kan ya kemampuan anak itu sendiri dalam menguasai materi yang diajarkan oleh bapak dan ibu. Nah, untuk tahap selanjutnya apa nih Pak? Setelah mereka 3 tahun mengembang ya, sekolah penggerak kan 3 tahun kan? Ya. Setelah 2 tahun sekolah itu gimana ke selanjutnya? Menjalankan program yang sudah ada lagi atau gimana? Nah, kita lihat nanti perkembangan kurikulum kita. Sebab apa? Ini kita ini kan melaksanakan apa yang telah dikonsep oleh Menteri Pendidikan kita. Kalau berubah lagi. Nah, kalau memang berubah ya kita menyesuaikan. Yang namanya guru itu harus mampu menyesuaikan dengan kondisi. Jadi tidak ada yang baku. Sebab apa? Proses pendidikan kan selalu dinamis dia. Nah, kalau dulu kita belajar tidak boleh pakai HP, sekarang kita sudah malah dianjurkan setiap siswa harus pakai HP. Pas sejauh ini pernah nggak audiens dengan guru penggerak gitu ya? Kendala-kendala yang dihadapi oleh mereka itu apa aja? Nah, karena ini benda baru di dinas ini, memang belum sampai kami ke sana. Oh, nanti akan evaluasi juga ya? Evaluasi, dan kemudian daripada dinas ini kan masih juga ada yang kurang ini. Itu dilakukan berapa bulan sekali atau 1 tahun sekali gitu mengevaluasi? Nah, kalau evaluasi itu kan ada pemantauan, mungkin setiap 3 bulan sekali kita pantau. Hanya pemantauan ya. Nanti 6 bulan nanti baru kita evaluasi. Kalau sejauh ini siapa yang memantau? Nah, hanya pengawas. Pengawas juga. Yang apa namanya? Pengawas penggerak juga ada. Pelatih ahli ya? Iya, pelatih ahli. Pelatih ahli melakukan pengawasan. Pak, endingnya punya seperti apa nanti diharapkan? Ya, endingnya nanti pada prinsipnya kita berharap nanti semua sekolah yang ada di Kota Batam itu menjadi sekolah penggerak semua. Dan dan mampu dia melaksanakan program yang telah dicanangkan oleh Pak Menteri kita. Berarti yang 8 sekolah pusat keunggulan ini, sekolah penggerak ini sebagai pilot project juga Pak ya? Iya, sebagai pilot project nanti kita akan evaluasi. Ada imbasannya nggak untuk sekolah-sekolah yang belum sekolah penggerak? Nah, untuk sementara tidak sama dengan sekolah model. Nah, belum ada. Memang dia hanya untuk itu aja, sekolah dia sendiri aja. Enggak, nanti setelah 3 tahun nanti sekolah lain. Nah, apakah nanti dia berguru nanti ke sana sebagai rujukan? Belum ada belum lagi. Dalam kebijakan seperti itu.
Kalau ada guru terpusat penggerak, kepada sekolah itu sendiri. ada pengawas kalau sekolah penggerak, kemudian ada pengawas pun juga ada pengawas pelatih penggerak itu kan. Pak, terakhir Pak, harapan Bapak dengan diterapkannya 2 program ini, sekolah penggerak dan SMK Pusat Unggulan. Nah itu memang harus disampaikan kepada orang tua oleh tua, sekolah. sosialisasi ya, sosialisasi dan mendukung ya, sehingga tidak menimbulkan nanti interpretasi Kerancuan, interpretasi yang salah oleh orang tua. kok seperti ini gitu kan. Nah kok kami kelas 1 belajar ini, kok kami kelas 2 ini. Iya. Nah, itu. Jadi perlu sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah, dan kemudian kita berharap Dukungan dengan pemerintah daerah juga Pak ya, program nanti kesaranannya. sudah selesai 3 tahun ini, bahwa program kurikulum yang diputuskan oleh pemerintah ya kalau memang ada pembaruan nanti ya kita akan mengikuti dengan baik. Yang penting anak itu pintar secara akademis dan baik dia secara moral. Itu harapan kita. Itu Yang aja. penting yang namanya profil pelajar Pancasila harus terwujud Pak ya. Nah itu. Oke, terima kasih Pak atas infonya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.